Contoh soal 1. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Pembahasannya, membuat laporan hasil pengamatan merupakan kegiatan yang menghasilkan produk. Produknya berupa laporan. Jadi, penilaian yang paling cocok adalah penilaian produk. Karena penilaian produk itu merupakan kegiatan yang menilai suatu proses pembuatan dan kualitas hasil dari sebuah produk tertentu. Contohnya, membuat kerajinan, karya sastra, laporan eksperimen, menciptakan tarian, membuat naskah drama, dan lain-lain. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu penilaian produk. Contoh soal 2. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior dan degree, C. Condition dan degree, D. Audience, E. Degree. Pembahasannya, tujuan pembelajaran RPP ini terdiri dari yang pertama audience. Audiensnya adalah siswa. Yang kedua behavior. Behavior itu melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Yang ketiga condition. Conditionnya disediakan 2 magnet dan paku. Yang keempat degree. Nah, di sini degree-nya belum ada karena tidak ada keterangan dengan tepat, benar atau telitinya. Sehingga jawabannya yang E. Contoh soal 3. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks. Pembahasannya, jawaban yang paling tepat itu adalah uraian terbatas atau terstruktur. Karena soal yang disusun tidak mengembang, tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Jadi, walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya, sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka, yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Jadi, untuk contoh soal 3 ini, jawabannya adalah yang B, tes uraian terbatas. Contoh soal 4. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, D. Bentuk soal dan kondisi peserta. Pembahasannya, tes formatif itu contohnya penilaian ulangan harian. Tes sumatif itu contohnya penilaian akhir semester. Sehingga yang membedakan adalah cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Jadi, jawabannya adalah yang C, cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Contoh soal 5. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Pembahasannya, keeping track itu penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian checking up. Kalau checking up itu penilaian
harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Finding out itu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada summing up. Nah, summing up ini penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Jadi, untuk contoh soal 5 ini, jawaban yang paling tepat ini adalah yang A, keeping track.